Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SDMu Hati Media Pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Oke, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6 di tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita belajar bersama pada pembelajaran keempat ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh tentang pembelajaran ini dan sebelum teman-teman menyimak, saya ingatkan kembali jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya untuk channel SD Muhati agar teman-teman mendapat informasi-informasi dari channel kami. Oke teman-teman, sekarang saatnya siapkan buku kalian, mari kita belajar bersama. Nah teman-teman, pada pembelajaran keempat ini kita akan mempelajari materi yang pertama, menemukan informasi penting dari bacaan. Yang kedua, manfaat hidup rukun dalam perbedaan. Oke, sekarang teman-teman kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang menemukan informasi penting dari bacaan. Berbicara tentang menemukan informasi penting dari sebuah teks bacaan atau dari bacaan, tentunya teman-teman pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan mencoba langsung menemukan informasi dan kita akan melihat kembali bagaimana sih cara menemukan informasi penting dari sebuah bacaan itu. Oke teman-teman, di sini ada cara menemukan informasi penting dari teks bacaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus melakukan ini, membaca secara cermat atau membaca detail semua dari teks bacaan itu. Yang kedua, teman-teman bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan beberapa kata tanya. Jadi teman-teman membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya. Masih ingatkah teman-teman ada apa saja sih kata tanya itu? Oke, sekarang kita ingat kembali ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada beberapa kata tanya. Yang pertama ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana. Nah, ini beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, tentunya nanti di akhir sebuah kalimat tanya, tentunya teman-teman harus memberi tanda tanya. Oke, teman-teman. Sekarang langsung saja, di sini ada sebuah teks bacaan. Kita baca, terus kita nanti coba membuat satu kalimat tanya menggunakan satu kata tanya dan kita untuk menemukan informasi penting dari teks ini. Oke, di sini ada sebuah teks ya, mari kita baca bersama. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widjoningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oke teman-teman, untuk selanjutnya. Nah, mari kita mencoba mencari informasi dari teks tadi dengan menggunakan pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan. Nah, di sini ada contohnya. Kapan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman ke Dalat? Nah, ini kapan? Nah, jawabannya di sini. Nah, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widjoningrat pergi ke Dalat pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, jadi teman-teman, dengan menjawab pertanyaan tadi, kita menemukan informasi bahwasannya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widjoningrat pergi ke Dalat pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Nah, tentunya gampang sekali dah. Dan nanti teman-teman bisa menggunakan kata-kata tanya yang lainnya seperti apa, siapa, kapan, ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah teks teman-teman ya. Mari
teman-teman baca atau dengarkan dengan cermat, lalu nanti setelah ini sebagai tugas kalian membuat atau mencari informasi penting dari teks ini dengan cara membuat beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya dan nanti dibuat mind mapping ya. Oke teman-teman, mari kita baca bersama. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Ir Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Widioningrat pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, teman-teman, setelah membaca teks tadi, coba ini ada beberapa kata tanya. Silahkan teman-teman menyusun kalimat tanya menggunakan kata tanya yang sudah ada dan kalian buat mind mapping seperti ada di sini. Temukan informasi-informasi penting dari teks yang sudah kita baca tadi dan teman-teman tuangkan dalam bentuk mind mapping. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan melaju ke materi berikutnya, yaitu tentang manfaat hidup rukun dalam perbedaan. Berbicara tentang hidup rukun, tentunya kita tidak lepas dari beberapa hal ya, yaitu misalnya tentang pemahaman Pancasila. Nah, di sini mari teman-teman amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar anak sedang bermain bersama. Nah, bagaimana sih rasanya ketika bermain bersama seperti ini? Tentunya akan terasa senang. Nah, tentunya salah satu manfaat dari hidup rukun itu akan menambah teman. Terus kita juga akan merasa senang. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi di sini ya. Apa sih hidup rukun itu? Ini. Nah, jadi hidup rukun itu memiliki arti saling menghargai, saling menghormati, serta saling menyayangi antar sesama tanpa memandang perbedaan. Jadi, ketika kita hidup bersama, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus bisa saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Tujuannya untuk apa? Supaya kita nanti bisa menjalin sebuah kerukunan. Oke teman-teman, di sini ada beberapa contoh hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Yang ketiga, ada bekerja sama menjaga keamanan desa. Nah, teman-teman, dan masih ada banyak lagi ya contoh-contoh hidup rukun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih manfaat hidup rukun itu dalam kehidupan kita? Ya, teman-teman, di sini yang pertama manfaatnya yaitu kehidupan menjadi lebih harmonis. Yang berikutnya lagi, lingkungan menjadi lebih aman dan tentram. Yang berikutnya, mempererat tali persaudaraan, dan yang terakhir ada menambah keakraban dengan teman. Sebenarnya teman-teman masih ada banyak lagi manfaatnya ya. Namun dari keempat manfaat ini kita bisa mengambil sebagai betapa pentingnya hidup rukun dalam suatu kehidupan. Nah, teman-teman, di sini ya ternyata penting banget ya, penting sekali menjaga kerukunan dalam kehidupan ini. Nah, dengan menjaga sebuah kerukunan akan tercipta suasana yang harmonis. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga pembelajaran hari ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan atau masih ada kekurangan. Nanti teman-teman bisa menambah dengan banyak membaca.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kalian tetap belajar dan menjaga kesehatan. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.